Nah, apa sih itu tujuan sholat menurut kalian? Banyak orang mengatakan sholat itu sebagai mendapatkan pahala. Ada juga yang bilang untuk mendapatkan rezeki. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sholat itu bisa menjadi suatu ketenangan bagi beberapa orang, terutama bagi saya. Dengan adanya sholat, saya bahkan merasakan yang namanya ketenangan. Setelah mendengar suara azan berkumandang, saya ingin langsung segera melaksanakan sholat dan ke masjid. Itu menjadi suatu rutinitas yang menurut saya harus sering dilaksanakan oleh kita para kaum muslim. Selain tujuan sholat, saya juga memiliki beberapa tips. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan ayat yang mendukung bahwa sholat itu mempunyai definisi yang bahkan lebih khusus. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa sholat itu bukan hanya sekedar kegiatan di mana kita berdiri lalu kita melaksanakan sholat. Kita harus memahami ayat-ayat yang akan kita bacakan ketika sholat. Karena dengan adanya sholat, kita bisa merasakan yang namanya ketenangan dan juga melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tips agar kita bisa melaksanakan sholat secara rutin dan selalu ingat dengan yang namanya sholat. Pertama adalah ketika azan berkumandang, kita menghentikan setiap atau segala aktivitas yang telah kita lakukan. Contohnya saat kita belajar, kita mendengarkan yang namanya suara azan, kita langsung ke masjid, ambil wudhu dan sholat. Sesimpel itu saja kita harusnya bisa kan. Yang kedua adalah melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh adalah kita memperdalam lagi ilmu tentang sholat, yaitu ayat apa, surat apa saja yang harus kita bawakan, kapan kita harus melaksanakan sholat dengan baik, dan melaksanakan sholat tersebut dengan sesungguh-sungguhnya. Dan yang ketiga adalah selain memperdalam sholat-sholat yang harus kita laksanakan, yaitu sholat wajib, kita juga bisa memperdalam dengan cara sholat sunnah. Seperti yang kita laksanakan saat ini, yaitu sholat duha. Selain sholat duha, ada juga mungkin tahiyatul masjid ataupun sholat tahajud. Jujur saya melaksanakan sholat-sholat tersebut tidak langsung tiba-tiba semua saya rajinkan. Saya melakukannya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Namun insya Allah pasti dan hasilnya akan terlihat jelas. Sekian dari saya Rizwan kelas 1210. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.